Kalena dhammat sawanang etamang kalamutamang. Part 5. Pemikul Beban, Sayadaw Urewata. Judul Pemikul Beban. Naskah asal Bearers of the Burden. Penulis Sayadaw Urewata. Penerjemah Harmoko. Penyunting Paula Kelana. Penerbit Indonesia Widya Carita. Dicetak oleh Tri Agung Abadi. Desain cover dan tata letak Olen Sukardi. Cetakan pertama Januari 2012. Raja sangat gembira dengan berpikir akan melihat Upari, dan dia pun langsung pergi ke taman dengan kereta. Dan setelah tiba di sana, dia memberi hormat kepada sang petapa. Kemudian dia bertanya, "Apakah benar Anda bisa memberitahu saya di mana keberadaan ratu sekarang?" "Ya," kata Bodhisatta sang petapa, "ratu Anda ketika berada di alam manusia ini memiliki kebanggaan tak terkira akan kecantikannya, menghabiskan setiap saat dari hidupnya dengan bersolek, lupa melakukan kebajikan dengan memberi dana, makanan, dan menjalankan sila. Maka ketika dia meninggal, dia terlahir kembali sebagai kumbang kotoran yang rendah di taman ini." Menurut Sang Buddha, seorang pria ataupun wanita yang bangga dan sombong dan yang tidak memberi hormat kepada mereka yang patut dihormati, tidak berdiri untuk mereka di mana seseorang seharusnya berdiri, tidak memberikan tempat duduk kepada mereka di mana seseorang seharusnya memberikan tempat duduk, tidak memberikan jalan kepada mereka di mana seseorang seharusnya memberikan jalan, tidak memberikan penghormatan kepada seseorang yang harus dimuliakan, harus dihormati, harus dipuja, harus diberi penghormatan, maka dia pada saat terurainya tubuh ini setelah kematian di tempat tujuan yang buruk, di nerakalah dia akan terlahir kembali. Tetapi jika dia pada saat terurainya tubuh setelah kematian, dia tidak terlahir kembali di neraka, melainkan terlahir kembali sebagai manusia, maka dimanapun dia akan terlahir kembali, dia akan terlahir rendah. Ini adalah jalan yang menuntun kepada kelahiran yang rendah, yaitu bila seseorang menjalankan kehidupannya dengan sikap keras kepala dan kesombongan. Lalu, siapa yang pantas dimuliakan, dihormati, dipuja, dan diberi penghormatan? Kepada mereka yang lebih tua dan senior. Yang pertama dari semuanya, para Buddha yang tercerahkan sempurna, para Pacceka Buddha, dan para siswa mulia. Bagi orang biasa, yang lebih tua atau yang lebih senior mencakup ibu dan ayah seseorang, para petapa dan brahmana, dan kepala suku atau kepala marga. Ketika sang raja mendengar bahwa Ratu Upari terlahir kembali sebagai kumbang kotoran, dia berkata, "Saya tidak mempercayainya." Saya ingin mengatakan ini memang akan menjadi reaksi yang normal bagi siapapun. Kita hanya ingin mendengar orang yang kita cintai telah terlahir kembali di tempat tujuan yang baik, bukan di tempat yang buruk. Lalu Bodhisatta pun berkata, "Kalau begitu, saya akan menunjukkan ratu kepada kamu dan membuatnya berbicara." "Silakan, buat dia berbicara," ucap sang raja. Bodhisatta memberikan perintah, "Kepada kalian berdua yang sedang sibuk bergumul di onggokan kotoran sapi, majulah ke depan raja." Dan mereka pun datang. Bodhisatta menunjuk sesuatu kepada raja.
Ini adalah ratu kamu, Upari, wahai raja. Dia baru saja keluar dari onggokan ini, mengikuti suami dia, si kumbang kotoran. Pandangilah dan lihatlah. Apa? Ratu saya Upari adalah kumbang kotoran? Saya tidak mempercayainya, tangis sang raja. Raja tetap saja tidak dapat diyakinkan. Bagi mereka yang tidak mempercayai hukum karma dan akibatnya, tidak akan dapat menerima bahwa ratu yang merupakan manusia cantik seharusnya tidak menurun serendah menjadi kumbang kotoran di kehidupan berikutnya. Meskipun dewasa ini ketika ajaran Sang Buddha cukup umum, terdapat beberapa orang yang memegang kepercayaan bahwa sekali kamu adalah makhluk manusia, kamu tidak akan bisa ditakdirkan untuk terlahir kembali di alam kehidupan yang lebih rendah daripada alam manusia. Di luar masa Sang Buddha, banyak yang menggenggam pandangan yang hampir sama dengan pandangan yang mengingkari seperti masa ini. Menurut Sang Buddha, selama seseorang belum mencapai pemasuk arus atau setapana, siapapun di alam kehidupan yang tinggi bisa jatuh ke 4 alam bawah. Tidak peduli apakah seseorang itu adalah raja dewa. Salah satu model dari kelahiran kembali setelah kematian bergantung kepada seberapa perhatian murni kita di ambang pintu kematian, atau apa objek terakhir yang muncul pada saat menjelang kematian. Jika pikiran seseorang diarahkan pada kebajikan, maka ketika menjelang mati, seseorang akan terlahir kembali sebagai manusia dan dewa. Jika pikiran seseorang diarahkan pada ketidakbajikan ketika menjelang kematian, atau objek yang muncul pada saat menjelang kematian adalah tidak baik, maka seseorang akan terlahir kembali di salah satu dari 4 alam rendah. Bagaimana menurut Anda? Apakah mudah untuk mengarahkan pikiran Anda kepada kebajikan ketika meninggal? Kita kesampingkan dulu pada saat meninggal. Apakah mudah untuk mengarahkan pikiran Anda kepada nafas masuk dan nafas keluar pada praktek sehari-hari Anda? Bahkan kini, di saat Anda sehat, kuat, dan memiliki perhatian murni, Anda tidak dapat mengarahkan perhatian Anda pada objek meditasi. Ketika kita menjelang kematian, kita tidak memiliki kekuatan. Kita sakit parah. Kita tidak memiliki perhatian murni. Bagaimana kita mengarahkan pikiran kita menuju kebaikan? Pertimbangkanlah. Oleh karena itu, pada suatu ketika, Sang Buddha mengambil sedikit tanah di kuku jarinya dan kemudian mengajukan pertanyaan, "Para biku, manakah yang lebih banyak? Tanah yang saya letakkan di kuku jari saya atau tanah di bumi raya?" Para biku memberikan jawaban, "Sang Buddha, sedikit tanah yang Anda letakkan di kuku jari Anda tidaklah dapat dibandingkan dengan jumlah tanah di bumi raya." Dan Sang Buddha melanjutkan penjelasannya, "Para biku, dengan cara yang sama, ketika manusia meninggal, sedikit dari mereka yang akan terlahir kembali sebagai manusia atau dewa. Banyak di antara mereka yang jatuh ke 4 alam menderita saat hancurnya tubuh setelah kematian. Para manusia menikmati kesenangan indriawi." Sang Buddha berkata, "Ya, terdapat kebahagiaan di dalam sensualitas. Saya tidak mengatakan tidak ada. Karena ada kebahagiaan di dalam sensualitas tersebut, orang-orang menikmati sensualitas tersebut. Seberapa besar yang Anda nikmati? Seberapa lama Anda menikmatinya?
itu tidaklah akan pernah cukup. Terdapat kecacatan dan bahaya yang tak terlepas di balik sensualitas. Jika kita menikmati sensualitas, kita menjadi lengah. Kita semua mengetahui bagaimana menikmati sensualitas. Kita semua juga seharusnya mengetahui bagaimana menikmati saat mendekati kematian kita. Bagaimana menikmati menjelang kematian? Tanpa adanya persiapan adalah tidak mungkin. Di kehidupan sehari-hari, kita perlu membuat jadwal untuk melatih pikiran kita agar bisa mengarahkan pikiran kita kepada objek yang baik. Apakah akan ada orang yang lupa untuk membasuh wajah dan menyikat giginya setiap hari? Tetapi masih banyak terdapat mereka yang tidak ingat untuk berlatih meditasi paling tidak 1 kali sesi duduk setiap harinya. Melalui pelatihan pikiran secara berkesinambungan, jika seseorang dapat mengarahkan pikirannya ke hal yang baik saat kematian, seseorang bisa terlahir kembali sebagai manusia atau dewa. Jika pikiran seseorang terarahkan pada ketidakbaikan ketika meninggal, seseorang akan terlahir kembali di salah satu dari 4 alam menderita. Akan tetapi, sang raja tidak pernah mendengar hal tersebut dan kemudian tidak dapat mempercayai apa yang diberitahukan oleh petapa. Oleh karena itu, sang bodhisatta menggunakan kekuatan adi biasanya untuk membuat kumbang kotoran betina membicarakan tentang dirinya. Percakapan berikut ini dibuat agar berlangsung dan didengar serta dimengerti oleh raja dan semua yang hadir. "Saya akan membuat dia berbicara, oh raja," ucap sang bodhisatta. "Silakan tuan," kata sang raja. Sang bodhisatta memberikan kemampuan bagi kumbang tersebut untuk berkata. "Upari," bodhisatta berseru. "Ada apa, tuanku yang mulia?" Dia bertanya dalam suara manusia. "Apa nama kamu di kehidupan sebelumnya?" Sang bodhisatta bertanya kepadanya. "Nama saya adalah Upari, tuan. Dulu saya adalah permaisuri Raja Asaka," dia menjawab. "Yang mana yang lebih kamu cintai sekarang? Raja Asaka atau suami kamu yang sekarang, wahai kumbang kotoran?" "Tuan, di kehidupan sebelumnya sebagai manusia, saya tinggal bersama suami saya sebelumnya, sang raja, menikmati kesenangan indriawi di taman ini juga. Tetapi kini pikiran saya kacau dengan kelahiran kembali. Kini saya menjalani kehidupan baru di dunia kumbang kotoran. Maka Asaka tidak ada urusannya lagi dengan saya sekarang." Dia melangkah lebih jauh dan menambahkan, "Jika memungkinkan, saya akan membunuh Raja Asaka sekarang, dan saya akan melumuri kaki suami saya, si kumbang kotoran, dengan darah yang mengalir keluar dari tenggorokannya." Inilah yang dia ucapkan di tengah-tengah rombongan sang raja, dan dia memanjatkan syair berikut dengan suara manusia. "Suatu kala bersama Raja Asaka yang termasyur, yang merupakan suami tercinta, yang mencintai saya dan dicintai saya berjalan di taman ini. Tetapi kini penderitaan baru dan kegembiraan baru telah membuat yang lama berlalu, dan bagi saya sekarang si kumbang lebih tersayang daripada Asaka." Ketika Raja Asaka mendengarkan ini, dia merasa bersalah dan dipenuhi perasaan menyesal. Dia memerintahkan agar jasad ratu segera dipindahkan. Kemudian sang raja memberikan hormat kepada sang bodhisatta dan kembali ke tempatnya. Dia menikahi ratu lainnya dan memerintah negara dengan bahagia. Raja telah memperdayai dirinya sendiri. Demikianlah pula
kita memperdaya diri kita sendiri. Kita telah memperdudaki diri kita sendiri akan kehausan ini, yakni nafsu keinginan. Untuk memenuhi permintaan dari nafsu keinginan, raja telah melekat kepada Ratu Upari. Ketika Ratu Upari tergelincir dari genggamannya, dia merasa terguncang. Dia tidak dapat melepaskan kemelekatannya kepada ratu dengan segera. Ketika masih terdapat harapan pada sesuatu atau seseorang, manusia mencoba menunjukkan jejak dari kemelekatan. Jika harapan dan mimpi akan kehidupan bersama untuk waktu yang lama telah pupus, orang akan membiasakan dirinya untuk hidup sendirian atau bersama dengan yang lainnya setelah kematian dari yang dicintai. Kini, kita bisa melihat bagaimana sang raja menyesuaikan kehidupannya setelah kematian sang ratu. Dia menggantikan ratu tersebut dengan ratu yang baru. Tidak ada cinta yang sejati antara pria dan wanita. Yang ada hanya kemelekatan. Itulah kenapa saya mengatakan raja tersebut memperdayai dirinya sendiri. Dan hampir semua dari kita juga memperdayai diri kita sendiri. Kita diperbudaki oleh kehausan, yaitu nafsu keinginan ini. Ketika siapapun meninggal, setelah kesadaran kematiannya, tanpa adanya jeda apapun juga, pembuahan segera berlangsung di suatu tempat di alam manusia atau di salah satu dari 4 alam sengsara. Kadang-kadang kemunculan terjadi di alam dewa. Dewa tidak perlu melewatkan 9 atau 10 masa kehamilan di rahim ibu. Pada saat kemunculan mereka di alam dewa, mereka terlahir dengan bentuk yang utuh, dengan jasmani dewasa. Mereka yang ditinggal masih tetap beratap, menangis, dan meraung. Sadarlah akan hal tersebut. Yang telah berangkat telah melupakan kita dan telah berbahagia dengan yang baru di suatu tempat di sana, menikmati kesenangan indriawi di luar sana. Kini kita telah melihat, ketika Upari merupakan seorang ratu, dia menikmati kehidupan sebagai seorang ratu. Dan ketika dia terlahir kembali sebagai kumbang kotoran betina, dia juga menikmati kehidupan tersebut. Saya percaya, jika kita terlahir kembali sebagai babi, anjing, atau sapi, atau kumbang kotoran, atau monyet, atau seekor ikan, atau apapun itu, maka kita juga akan menikmati bagian kehidupan tersebut. Apapun yang mungkin terjadi, apakah Anda setuju? Adalah sia-sia untuk tetap memikirkan seseorang yang telah meninggal dunia. Itu hanya menyiksa diri kita sendiri. Itu hanya menyia-nyiakan waktu. Mereka bahagia dengan diri mereka apa adanya dan di tempat mereka berada. Itulah kenapa Sang Buddha berkata, nafsu keinginan ini mencari kesenangan di sini dan di sana. Adalah nafsu keinginan ini yang bersenang di sini dan di sana. Nafsu keinginan bisa dengan segera menyesuaikan dirinya dengan alam kehidupannya yang baru dan rekan yang baru. Jadi, sekarang kita telah melihat bagaimana nafsu keinginan ini mencari kesenangan di sini dan di sana. Sekarang kita akan beranjak ke bagian terakhir dari pembicaraan ini. Sang Buddha berkata, para biku, saya akan mengajarkan kepada kalian mengenai beban, pembawa beban, pengambilan beban, dan peletakan beban. Dengarkanlah. Saya telah menjelaskan mengenai beban, pembawa beban, dan pengambilan beban. Sekarang, saya akan menjelaskan mengenai meletakkan beban. Bagaimana kita bisa meletakkan beban? Kita harus mengetahui bagaimana caranya. Sang Buddha bertanya, apa itu
Para biku, peletakan beban tersebut itu adalah pemudaran dan pemadaman tanpa sisa dari nafsu keinginan yang sama, penyerahan dan pelepasannya, pembebasan darinya. Inilah yang dinamakan peletakan beban itu. Bagaimana kita bisa membuat suatu akhir dari penderitaan? Dhamma yang ditembus oleh Sang Buddha adalah sangat dalam, tak terukur. Dhamma tersebut membutuhkan praktek yang sistematis, selangkah demi selangkah. Ini adalah satu-satunya cara untuk menembus Sang Dhamma. Pendekatan secara sistematis ini adalah cara pasti untuk pencapaian pencerahan. Jika tidak, maka pencerahan itu tidak mungkin dicapai. Ketika Sang Buddha mencapai pencerahan dengan usahanya sendiri, beliau juga harus berlatih secara sistematis, langkah demi langkah. Kemudian, setelah pencerahannya, sepanjang 45 tahun berikutnya, beliau mengajar secara luas dan secara teratur, memberikan khotbah-khotbah di berbagai tempat yang berbeda. Di sini, saya akan mengutip salah satu dari khotbah beliau yang dinamakan Rumah Bertingkat. Di suatu kejadian, Sang Buddha berkata, "Para biku, jika ada siapapun yang berkata, tanpa membuat penembusan kebenaran mulia akan penderitaan sebagaimana adanya, tanpa membuat penembusan kebenaran mulia akan asal mula penderitaan sebagaimana adanya, tanpa membuat penembusan kebenaran mulia akan padamnya penderitaan sebagaimana adanya, tanpa membuat penembusan kebenaran mulia akan jalan menuju padamnya penderitaan sebagaimana adanya, saya akan membuat akhir dari penderitaan seutuhnya, maka hal tersebut adalah mustahil." Jika seseorang berkata, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan penderitaan sebagaimana adanya, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan asal mula penderitaan sebagaimana adanya, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan padamnya penderitaan sebagaimana adanya, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan jalan menuju padamnya penderitaan sebagaimana adanya, saya dapat membuat akhir dari penderitaan seutuhnya, maka hal tersebut adalah memungkinkan. Sama halnya para biku, jika seseorang berkata, setelah membangun lantai dasar dari rumah bertingkat, saya akan menegakkan lantai bagian atas dari rumah bertingkat. Apakah ini mungkin? Dengan cara yang sama, jika seseorang berkata, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan penderitaan sebagaimana adanya, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan asal mula penderitaan sebagaimana adanya, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan padamnya penderitaan sebagaimana adanya, setelah membuat penembusan kebenaran mulia akan jalan menuju padamnya penderitaan sebagaimana adanya, saya dapat membuat akhir dari penderitaan seutuhnya, maka hal tersebut adalah memungkinkan. Kemudian, Sang Buddha melanjutkan, para biku, suatu pengerahan usaha seharusnya dilakukan untuk memahami kebenaran mulia akan penderitaan. Suatu pengerahan usaha seharusnya dilakukan untuk memahami kebenaran mulia akan asal mula penderitaan. Suatu pengerahan usaha seharusnya dilakukan
untuk memahami kebenaran mulia akan padamnya penderitaan. Suatu pengerahan usaha seharusnya dilakukan untuk memahami kebenaran mulia akan jalan menuju padamnya penderitaan. Kita semua mengetahui bahwa kita harus menembus 4 kebenaran mulia. Kebenaran mulia akan penderitaan, kebenaran mulia akan asal mula penderitaan, kebenaran mulia akan padamnya penderitaan, kebenaran mulia akan jalan menuju padamnya penderitaan. Tidaklah mungkin untuk membuat suatu akhir dari penderitaan seutuhnya tanpa membuat penembusan 4 kebenaran mulia. Jika kita ingin mengakhiri penderitaan, kita harus mengetahui dan melihat 4 kebenaran mulia. Untuk mengetahui dan melihat 4 kebenaran mulia, kita harus berlatih meditasi secara sistematis di bawah bimbingan guru yang kompeten. Jika tidak, adalah tidak mungkin untuk menembus 4 kebenaran mulia. Anda bisa saja bertanya, siapa guru yang kompeten? Sang Buddha adalah guru yang kompeten. Kita hanyalah pengikut dari Sang Buddha. Kita mengajarkan meditasi berdasarkan pada doktrin beliau. Apa itu kebenaran mulia akan penderitaan? Itu adalah kelima gugusan akan kemelekatan atau 5 gugusan kemelekatan. Dengan kata lain, mentalitas dan materialitas hakiki adalah kebenaran mulia akan penderitaan. Jika kita menghubungkan kedua sutta tersebut, beban dan rumah bertingkat, kita akan melihat perbedaan dalam penggunaannya, tetapi memiliki arti yang sama. Di dalam sutta beban, Sang Buddha berkata, "Apa itu beban? Seharusnya dikatakan 5 gugusan dari kemelekatan." Sedangkan di dalam sutta rumah bertingkat, Sang Buddha berkata, "Apa itu kebenaran mulia akan penderitaan? Itu adalah 5 gugusan akan kemelekatan atau 5 gugusan kemelekatan." Dengan kata lain, mentalitas dan materialitas hakiki adalah kebenaran mulia akan penderitaan. Untuk mengetahui dan melihat beban, kita harus mengetahui dan melihat 5 gugusan dari kemelekatan atau mentalitas dan materialitas hakiki. Kebenaran mulia yang pertama, kebenaran mulia akan penderitaan, menurut ajaran Sang Buddha, secara hakiki tiada pria, tiada wanita, tiada dewa, tiada Brahma. Yang ada hanyalah mentalitas dan materialitas hakiki. Lalu, bagaimanakah yang dimaksud dengan tiada pria dan tiada wanita? Di dalam pengertian konvensional, sudah tentu terdapat pria dan wanita, tetapi secara hakikinya ini tidaklah benar. Saya akhiri sampai di sini video part 5 dari pembacaan buku Pemikul Beban. Video part selanjutnya atau video part 6 merupakan video part terakhir dari pembacaan Pemikul Beban ini. Terima kasih. Kalena dhamma savanang etammang kalamutamang